Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Ferinda Sari, Sarjana Pendidikan Magister Olahraga, selaku dosen tetap pada program studi S1 Pendidikan Jasmani, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Aisyah Prinsewu. Video ini merupakan bagian dari pernyataan diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT untuk sertifikasi dosen tahun 2026, khususnya dalam aspek pengajaran. Pada kesempatan kali ini, mata kuliah yang saya ambil sebagai contoh pengajaran adalah motorik dengan bobot 2 SKS selama 16 kali pertemuan. Bagi mahasiswa semester 4 program studi S1 Pendidikan Jasmani, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Aisyah Prinsewu. Mata kuliah ini disampaikan dengan metode Project Based Learning, Problem Based Learning, presentasi interaktif, dan diskusi. Salah satu media yang mendukung proses pembelajaran yaitu aplikasi Pelangi. Mahasiswa bisa melakukan absensi dan bisa mengakses modul ajar. Capaian pembelajaran pada mata kuliah ini adalah 1. Mampu memahami konsep fundamental motorik anak. 2. Mampu mengklasifikasikan jenis motorik kasar dan motorik halus beserta latihannya dan contohnya. 3. Mampu menganalisis model teoritis perkembangan manusia menurut beberapa ahli. 4. Mampu mengidentifikasi karakteristik anak, awal, tengah, akhir, dan pubertas, serta mengevaluasi dampaknya terhadap perkembangan keterampilan olahraga. 5. Merancang model pembelajaran olahraga yang inovatif, aman, dan efektif untuk perkembangan motorik anak. Mata kuliah ini terdiri dari beberapa topik, di antaranya 1. Definisi dan ruang lingkup motorik olahraga. 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan motorik. 3. Gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif. 4. Gerakan motorik halus dan kasar beserta contoh gerakan dan metode latihannya. 5. Model teoritis perkembangan manusia menurut Fred, Erikson, Piaget, dan Gisel. 6. Ciri-ciri perkembangan fisik, motorik, dan psikososial anak pada fase awal, tengah, akhir, dan pubertas. 7. Perubahan karakteristik dan strategi pembelajaran olahraga yang tepat berdasarkan pada fase awal, tengah, akhir, dan pubertas terhadap kemampuan gerak dasar dan keterampilan olahraga. 8. Model pembelajaran olahraga berbasis permainan atau play-based. Terakhir, modifikasi peraturan dan peralatan olahraga agar sesuai dengan karakteristik dan kemampuan motorik anak pada berbagai fase perkembangan. Bobot mata kuliah motorik ini diantaranya adalah aktivitas partisipatif 25%, tugas dan kuis 10%, UTS 20%, UAS 20%, dan proyek 25%. Selanjutnya, Anda akan menyaksikan cuplikan video proses pembelajaran saya bersama mahasiswa di kelas pada pertemuan 5 yang membahas tentang definisi motorik kasar, karakteristik gerakan motorik kasar, klasifikasi gerakan motorik kasar, beserta contoh gerakan dan metode latihannya. Berikut video pembelajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sehat? Alhamdulillah. Oke, sebelum mulai perkuliahan hari ini, kita akan berdoa dulu. Berdoa, minta kepada kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum memulai perkuliahan kita akan absen dulu ya. Silakan nama yang dipanggil untuk angkat tangan. Cindy, hadir Bu. Ilham, Hadir Bu. Gali, Hadir Bu. terakhir Alvito. Hadir Bu. Oke, untuk teman-teman
jangan lupa tetap absen di aplikasi Pelangi ya. Oke, untuk materi hari ini kita akan masuk ke materi motorik kasar. Tapi sebelumnya Ibu mau tanya dulu tentang motorik halus, materi di pertemuan minggu lalu. Kira-kira teman-teman masih ada yang ingat tentang pengertiannya? Boleh angkat tangan? Boleh, Cindy? Motorik halus adalah gerakan-gerakan yang melibatkan otot-otot kecil. Oke, benar. Contohnya, kira-kira ada yang bisa berikan? Boleh tadi? Contohnya menggambar dan menulis. Oke, benar. Itu untuk pengertian dan contoh dari motorik halus. Untuk hari ini kita masuk ke materi terbaru tentang motorik kasar. Kira-kira dari teman-teman sekalian tadi sudah tahu kan pengertian dari motorik halus. Nah, untuk motorik kasar ini adalah pasangannya. Kira-kira ada nggak yang bisa memberikan pengertian dari motorik kasar? Menurut kalian sendiri dulu aja. Boleh angkat tangan? Boleh angkat itu? Motorik kasar itu kita yang menggunakan otot besar, Bu. Oke, benar. Ini adalah pasangan dari motorik halus. Motorik halus menggunakan otot-otot kecil, sedangkan untuk motorik kasar kita menggunakan otot-otot besar. Oke, kita masuk ke definisi dan konsep motorik kasar. Di sini sudah dituliskan motorik kasar adalah kemampuan gerak yang melibatkan penggunaan otot-otot besar atau sebagian besar anggota tubuh secara bersamaan. Di garis besar di sini menggunakan otot-otot besar. Oke. Kemudian gerakan ini memerlukan koordinasi, keseimbangan dan tenaga yang signifikan. Kenapa? Nanti kita akan bahas satu persatu mengenai koordinasi, keseimbangan dan tenaga. Kita langsung masuk saja mengenai karakteristik gerakan motorik kasar. Yang pertama tentang otot besar, penggunaan sebagian besar anggota tubuh. Ada yang tahu otot besar itu apa aja? Oke, Ibu jelaskan. Otot besar ini contohnya ada di otot paha, otot bahu, otot punggung, dan lain-lain. Sebagian dari anggota tubuh. Oke, dari otot besar bekerja sama dengan koordinasi. Supaya apa? Supaya gerakannya sinkron. Kalau otot besarnya bekerja tapi gerakannya tidak sinkron, berarti gerakan motorik kasarnya tidak bagus. Oke, di samping dari koordinasi ditambah lagi keseimbangan. Gunanya keseimbangan itu untuk apa kira-kira? Benar. Jadi selain dari otot besar, koordinasi ada keseimbangan untuk mengontrol postur tubuh. Kalau dari keseimbangan yang kurang baik, nanti motorik kasarnya juga kurang baik. Nanti posturnya tidak akan seimbang. Yang terakhir ada tenaga. Tenaga di sini diperlukan karena untuk motorik kasar itu adalah gerakan yang signifikan, memerlukan tenaga yang cukup banyak. Dari 4 ini kita gabungkan jadilah motorik kasar. Kemampuan gerak fundamental yang secara bersama-sama. Fundamental, jadi dari otot besar, koordinasi, keseimbangan, dan tenaga bekerja sama. Jadilah motorik kasar. Bisa dipahami? Bisa. Oke, kita lanjut. Tapi sebelumnya, dari penjelasan yang tadi, kira-kira teman-teman bisa nggak berikan contoh dari motorik kasar? Boleh? Berlari, melompat sambil menangkap bola. Oke, benar. Berlari kita menggunakan otot besar apa? Nah, melompat kita menggunakan otot besar apa? Pinggul. Benar. Ya, jadi menggunakan otot-otot besar dan pasti menggunakan koordinasi, keseimbangan dan tenaga. Bisa dipahami ya? Sudah bisa membedakan antara motorik halus dan motorik kasar? Bisa. Oke, kita masuk ke contoh motorik kasar. Tadi benar, jalan, lari, lompat, lempar, tendang, panjat, pukul, menari, dan menangkap. Hampir semua gerakan ini menggunakan otot-otot besar
koordinasi, keseimbangan, dan tenang. Oke, paham ya? Kita masuk ke materi terbaru. Saat kalian di sekolah ataupun saat kalian di kehidupan nyata, kan kalian bisa menilai motorik kasar dari anak-anak atau orang itu kan berbeda-beda tahapannya. Ada yang bagus, ada yang kurang bagus, bahkan ada yang jelek. Nanti saat kalian misalnya nanti menjadi guru ataupun pelatih, kalian harus membuat program atau kalian harus tahu cara melatih motorik kasar. Ada 3 metode. Yang pertama, metode demonstrasi, metode bermain, metode terstruktur. Untuk metode demonstrasi, ini targetnya pemula dan pengenalan teknik. Ini pasti dipakai oleh dosen-dosen olahraga di mata kuliah praktik. Kalian sudah mengalami ya? Contohnya di mata kuliah atletik saat kalian running ABC, pasti dosennya akan mempraktikkan dulu. Benar? Dan fokus utama adalah pemahaman visual. Kalian akan melihat bagaimana gerakan itu dilaksanakan dengan baik dan benar. Bahan kognitifnya ini tinggi. Kalian kognitifnya harus paham. Kalian harus sinkron. Kalian harus cepat untuk memberikan tanggapan dari gerakan-gerakan tersebut. Yang kedua, metode bermain. Targetnya ini anak-anak. Fokus utamanya itu adalah motivasi ekstra. Untuk beban kognitifnya itu adalah rendah. Yang ketiga ada metode terstruktur. Ini untuk atlet dan penguasaan skill. Fokus utamanya adalah memori otot. Beban kognitifnya adalah sedang dan tinggi. Nanti kita akan bahas satu persatu dari metode tersebut. Oke, kita masuk ke metode yang pertama ya. Metode demonstrasi. Ini metode yang seperti Bu sampaikan tadi yang sering diberikan dosen ataupun guru olahraga untuk siswa-siswinya. Ada 3 tahapan. Yang pertama adalah pelatih memperagakan. Kedua ada atlet mengobservasi. Ketiga ada atlet meniru. 4 ada koreksi dan umpan balik. Yang pertama pelatih memperagakan. Dosen memperagakan dulu, kalian mengamati. Kedua atlet mengobservasi. Ketiga atlet akan meniru gerakan-gerakannya. Walaupun sering salah, masuklah ke tahap keempat. Dosen akan mengoreksi benar dan mengevaluasi atau umpan balik. Gerakan kamu kurang benar, kaki kamu harusnya seperti ini, seperti ini. Itu adalah tahapan dari metode demonstrasi yang efektif untuk memastikan pemahaman visual sebelum eksekusi praktik. Di sini ada yang sebagai pelatih. Pelatih apa Gali? Saya sebagai pelatih pramuka. Oke, di pramuka ada motoriknya juga kan ya? Ada. Gali sudah melakukan tahapan 4 ini atau belum? Belum, saya baru sampai ke tahap yang ketiga, di mana atlet meniru. Oke, sebenarnya dari 1, 2, 3 sudah dilaksanakan, tapi yang keempat belum. Perlu dipahami, tahapan keempat ini adalah tahapan penting. Karena apa? Kalau tidak ada tahapan 4, nanti dari anak-anaknya atau atletnya tidak akan tahu gerakan saya salah atau benar. Paham? Untuk Gali jangan lupa nanti saat melatih tahapan 4 harus dilaksanakan juga ya. Oke. Dari metode demonstrasi ada pertanyaan? Bisa dipahami ya? Oke, masuk metode bermain. Metode bermain ini tahapannya ada beberapa. Yang pertama pastilah kalian buat konsep latihan atau pembelajaran dulu. Kedua, pelaksanaan. Nah, untuk targetnya metode bermain ini adalah untuk anak-anak. Metode bermain, aktivitas dikemas dalam bentuk permainan untuk membuat latihan terasa menyenangkan, terutama untuk gerakan dasar.
Karena apa harus menyenangkan? Karena untuk anak kecil ini kan gampang bosan, gampang bete, moodnya belum bisa terarahkan, Pak. Kalau tidak menyenangkan, anak-anak pasti cuma mau satu gerakan habis itu selesai. Mungkin bisa pergi ke kantin, mungkin bisa balik ke kelas atau sebagainya. Dan untuk konsepnya, konteks permainan ini adalah menurunkan beban mental bagi anak-anak karena terasa menyenangkan. Setelah anak-anak merasa senang, anak-anak menyukainya, dia akan mengulang repetisi gerakannya, bahkan terus-menerus. Bahkan sampai guru ataupun nanti saat kalian praktek akan lebih capek dibanding anak-anaknya. Oke? Ada pertanyaan di sini? Cukup ya. Masuk metode terakhir. Metode latihan terstruktur dan berulang. Ini targetnya untuk atlet. Tahapannya sudah tinggi untuk atlet. Yang pertama, gerakan sederhana, isolasi gerakan dasar. Mungkin ibu bisa berikan contoh saat kita mata kuliah atletik, lempar atau tolak peluru. Pastikan dipraktekkan gerakan sederhananya dulu. Kalian harus tahu perbedaan dari lempar dan tolak. Kalau target itu sudah dipenuhi, kalian bisa masuk ke langkah kedua. Kompleksitas bertambah, menggabungkan koordinasi. Dari yang kalian hanya tahu antara tolak dan lempar, kalian akan diberikan teknik untuk tolak pelurunya. Bisa gaya ortodoks, bisa gaya obran. Setelah kalian menguasainya, kalian sudah masuk ke tahap ketiga atau langkah ketiga. Pola gerakan terbentuk otomatis, sudah sinkron dari otot, tangan, semuanya sudah sinkron. Masuklah dia tahap ketiga. Paham? Ada pertanyaan? Cukup. Oke, jika tidak ada pertanyaan, Ibu akan membuat beberapa soal analisis video. Ini ada 15 orang. Nanti Ibu akan bagi menjadi 3 kelompok. Berarti yang terdiri dari 5 orang. Oke, silakan dihitung Mas 1 sampai 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. 2, 3, 1, 2, 3. Oke, silakan kalian duduk sesuai dengan nomor urutnya. Yuk, dimulai. 1, 1. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, Oke, sudah dibagi ya? Kelompok satunya mana? Ini 2, itu berarti 3. Oke, Ibu ada tugas kelompok, silakan nanti didiskusikan mengenai analisis suatu video olahraga. Ini ada video bola voli. Silakan nanti diskusi ada beberapa gerakan motorik kasar di dalam bola voli. Ibu kasih waktunya 3 menit. Nanti setelah waktunya selesai, Ibu akan ajak untuk maju ke depan. Paham? Yuk silakan untuk waktu dan silakan.
Oke, waktunya sudah selesai. Ibu akan ajak 1, 2, 3. Boleh kelompok 2 dulu deh. Ya, maju semua. Silakan kelompok 2 untuk mempresentasikan diskusinya mengenai berapa banyak motorik kasar di dalam video tersebut. Nanti salah satu anggotanya boleh praktekkan ya. Satunya menyebutkan, satunya mempraktekkan, boleh. Yuk silakan. Oke Bu, untuk hasil diskusi dari kelompok 2 itu ada beberapa motorik kasar, yaitu ada berjalan pertama, melompat, berlari, terus melempar, memukul, terus sama ada ayunan Bu, ngayun. Ayunan. Boleh praktekkan satu-satu? Coba, Abdul, Boleh dulu. melompat. Mungkin yang melompat ketika mau smash itu kan kita lompat. Ya. Kemudian? Lalu yang kedua itu ada memukul Bu. Ya. Yang sebelum kita mau servis itu kan kita ada memukul Bu. Kayak Oke, ini 2. Selanjutnya? Ketiga itu ada ayunan Bu. Ketika itu main bola ini. Servis. Boleh 3. Kadang-kadang memukul Bu, nyemes. Nyemes. Hampir sama ya dengan servis. Ya. Tadi emasnya. Berarti masih 3. Kan gerakannya sama. Memukul. Ini berjalan Bu. Nah, ada yang lagi siap itu berjalan untuk siap itu. Oke. Ada siap menerima bola. 4. Selanjutnya? Berlari Bu. Berlari 5. Terus ada Ya, ketika menerima bola. menerima bola itu ada jongkoknya Bu untuk kayak Oke. kuda-kudanya. 6. Oke, silakan beri aplaus buat teman-teman. Sepertinya sudah semua gerakan dari motorik kasar di dalam videonya. Tadi yang pertama ada jalan, kedua adalah ketiga ada keempat ada lima ya. Tadi berarti sepertinya ada yang keselip yang di lari. Lari ya. Ya, berarti ada 6 ya totalnya. Bisa membedakan ya berarti? Ya. Oke, ada pertanyaan enggak untuk hari ini tentang materi motorik kasar? Paham ya? Oke, untuk teman-teman mungkin evaluasi sedikit. Walaupun sepertinya gerakannya itu garis besarnya cuma itu aja, tetapi ada beberapa gerakan yang mungkin terselip. Kita harus tetap melihat secara keseluruhan, secara rinci. Tadi seperti yang lari agak kesulitan ya karena dari jalan. Sedangkan untuk awalan kan jalan dulu, tambah speednya, jadilah lari. Oke. Dan untuk selanjutnya evaluasi terakhir, mungkin tahapan yang demonstrasi tadi. Teman-teman harus melalui 4 tahapan tersebut. Jangan ada yang di skip. Paham? Oke, ada pertanyaan nggak? Cukup? Oke, cukup. Nanti semisalnya kalian ingin mengulang lagi tentang materi motorik kasar, silakan nanti bisa diakses modulnya melalui aplikasi Pelangi ya. Silakan belajar lagi di rumah. Oke, mungkin itu saja untuk pertemuan kita hari ini tentang motorik kasar. Sebelumnya kita akan berdoa dulu untuk menutup perkuliahan hari ini.
Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Oke, selesai. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang hadir pada hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kalian semua. Hati-hati di jalan, Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video pembelajaran saya di mata kuliah motorik. Terima kasih saya sampaikan kepada Kemendiktiksaintek melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi LL2 Dikti 2 Wilayah Sumatera Bagian Selatan serta seluruh tim sertifikasi dosen 2026 atas kesempatan dan dukungannya. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada pimpinan Universitas Aisyah Pringsewu, kolega dosen, serta semua mahasiswa yang telah berkontribusi dalam proses pembelajaran ini. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan menjadi bagian dari upaya peningkatan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.